Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawanan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Hari ini kita bertemu kembali di segmen obrolan dengan tema eksistensi jabatan fungsional analis kebijakan dalam kebijakan publik. Dan telah hadir bersama kita hari ini PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Muhammad Taufik DEA, dan juga hadir bersama kita Bupati Banggai Bapak Insinyur Haji Amiruddin MMAIFO. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, tentu saja. Dan sebelum kita melangkah untuk berbincang-bincang, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Banggai yang jatuh pada tanggal 8 Juli 2024 dan ulang tahun yang ke-64. Sukses dan semoga Kabupaten Banggai menjadi kabupaten yang maju, makmur dan sejahtera. Baik, Bapak-bapak, kita langsung nih Pak, kita obrolin karena tema kita hari ini kan terkait dengan eksistensi jabatan fungsional analis kebijakan. Akhir-akhir ini kebijakan publik kita mendapatkan sorotan yang cukup tajam ya dari publik atau masyarakat kita. Dan sebenarnya kalau berbicara dengan terkait dengan kebijakan publik itu sebenarnya lekat dengan pembuat kebijakan itu sendiri, milik pemerintah. Dan ini pertanyaan langsung ke PLT Kepala Lan ke Pak Taufik seperti itu. Bagaimana sih Pak, apa langkah-langkah yang harus dibuat oleh pembuat kebijakan itu sendiri agar kebijakan yang dihasilkan itu dapat berkualitas dan berdampak? Baik, terima kasih. Namanya Pak Bupati, kawan semuanya. Jadi ini kan sebuah tantangan di era demokrasi, di mana membuat kebijakan itu harus akuntabel, harus transparan, dan tidak hanya kita bicara hanya demokrasi, tapi juga kegiatan ekonomi sekarang butuh kebijakan yang berkualitas ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana World Bank, lembaga dunia membuat indeks ya mengenai bagaimana kontribusi dari kualitas kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Jadi bobotnya sangat besar sekali. Artinya ketika kita membuat kebijakan yang tidak berkualitas, dampaknya akan sangat besar pada kemampuan bangsa untuk berdaya saing. Ya, karena kebijakan itu akan punya impact apakah tadi bisa menciptakan iklim kondusif untuk investasi dan juga untuk bisa menekan high cost ekonomi. Nah, ini yang mengapa itu penting, dan untuk itu maka inilah kita punya namanya analis kebijakan ya, karena kebijakan publik itu sebelumnya menjadi sambilan dari para decision maker ya kan. Sekarang kita punya analis kebijakan, nanti ada profesionalisme orang di dalam menyiapkan kebijakan. Tetapi ini yang penting juga bagi policy maker, itu sudah harus ada awareness, kesadaran bagaimana membuat kebijakan itu basisnya evident. Nah, dengan kita tadi awareness dan komitmen untuk membuat kebijakan yang evident, maka kebijakan akan lebih berkualitas, akuntabel. Dan untuk itu maka diperlukan dari peran analis kebijakan untuk membantu para policy maker membuat kebijakan yang berkualitas karena lebih berbasis pada evidence. Oke, baik. Kalau dilihat dari tujuan itu kan suatu tujuan yang sangat besar dan berdampak seperti itu Pak. Namun Indonesia itu kan negara yang besar, terdiri dari berbagai daerah, tentunya punya klasifikasi atau semacam kekhasan kebijakan publik daerah masing-masing. Dan kalau menurut Pak Taufik sendiri, apa kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam para policy maker ini membuat kebijakan? Iya, memang dengan desentralisasi ya, kita ini sebenarnya ingin menciptakan kebijakan yang lebih mengakar, berbasis tadi pada partisipasi masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Tetapi ini tentunya keragaman tadi
akan banyak sekali varian-varian ya. Tadi ada isu primordialisme, ada macam-macam ya yang ini kita harapkan dengan tadi membangun profesionalisme dalam membuat kebijakan, para analis kebijakan akan bantu ya bagaimana dalam konteks tadi desentralisasi di mana kepala daerah memang harus betul-betul mengakar pada budaya, adat dan tadi kekhasan masyarakat, tetapi di sisi lain ada kriteria objektif ya sehingga tadi dimanapun kebijakan dibuat di Indonesia ada sebuah standar bagaimana membuat sebuah kebijakan yang berkualitas dengan berbasis pada evidence dan prosedur yang logik. Ya, LAN sendiri merupakan instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan, Pak. Menurut Bapak sebagai pelaksana tugas kepala LAN itu sendiri, bagaimana seorang analis kebijakan yang dibina tentunya oleh LAN memposisikan dirinya, Pak, di tengah-tengah kebijakan-kebijakan yang sudah ada yang telah berlalu atau mungkin kebijakan-kebijakan yang akan datang atau sedang dibuat? Iya. Tadi memang kita punya analis kebijakan yang banyak ya. Memang ini kami lagi mendata untuk mendapatkan jumlah pasti setelah kebijakan penyelesaian birokrasi yang terdata di kami ada sekitar 9 ribuan di dalam database kami. Tapi kami yakin itu lebih dari 9.000. Nah, mereka ini punya peran yang sangat strategis bagaimana mereka membantu tadi dalam perumusan kebijakan, menyiapkan bahan-bahan kebijakan sampai pada kemudian membantu evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan. Jadi kawan-kawan analis kebijakan ini punya peran dalam memperkuat manajemen kebijakan tadi, mulai dari bagaimana melakukan identifikasi kebijakan, perumusan kebijakan, sampai pada pengendaliannya tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah di analis kebijakan ini penempatannya di berbagai tempat ya, tidak seperti kawan-kawan di Deswara salah satu binaan LAN yang ada di lembaga diklat, tetapi kalau analis kebijakan ada di semua tempat nih gitu ya. Nah, ini filosofinya adalah bahwa semua unit organisasi ini terlibat dalam urusan pembuatan kebijakan gitu ya. Nah, sehingga apa yang menjadi harapannya tentunya mereka harus berperan aktif ya, dan kemudian juga di sisi lain pimpinannya dengan model penilaian kinerja yang sekarang ini diharapkan mampu memberikan tugas-tugas yang relevan dengan kompetensi dan profesionalisme para analis kebijakan tadi ya, sehingga ini diharapkan di dalam tadi setiap unit organisasi mampu kemudian mengelola kebijakan dengan baik. Oke, baik. Kita sudah bahas tentang analis kebijakan, tentunya kan teman-teman kawan bertanya-tanya ya, lalu hubungannya dengan Kabupaten Banggai ini apa seperti itu ya. Kita patut memberikan apresiasi nih kepada Kabupaten Banggai atas komitmen Kabupaten Banggai dalam pembinaan JFA kan atau Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Salah satunya melalui kegiatan Forum Nasional Analis Kebijakan, dan hari ini Pak Bupati atau Bapak Amiruddin, LAN sendiri ingin bertanya nih terkait dengan bagaimana sih perspektif Kabupaten Banggai atau Bapak sendiri sebagai bupatinya melihat kontribusi para analis kebijakan ini dalam membuat kebijakan di daerah Bapak. Baik, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Kabupaten Banggai sudah diundang untuk mengikuti kegiatan bersama Kepala LAN Republik Indonesia. Kami bangga, kami senang ya. Saya melihat bahwa analisis kebijakan yang ada di Banggai khususnya ini alhamdulillah bisa sangat-sangat membantu ya. Utamanya kemarin kami mencoba dinilai tentang IKK. IKK kita itu cukup naik signifikan ya, berada di angka 79, sekian, hampir di angka 80%. Itu terbaik sesuai setengah. Artinya bahwa teman-teman ini telah mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat memberikan kebijakan-kebijakan terhadap pimpinan daerah, baik dalam perencanaan, perumusan sampai dengan pengawasan. Saya pikir ini perlu dikembangkan terus, walaupun kalau kita lihat bahwa
secara total kita belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena memang baru setahun ini kami melakukan itu. Kami berharap bahwa ini terus berlanjut, dilakukan pembinaan, dilakukan training ya, sehingga para analis kebijakan ini mampu merekomendasikan yang terbaik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat kabupaten. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dari sekian banyak pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, Pak, kenapa Kabupaten Banggai itu berkomitmen untuk membina jabatan fungsionalnya? Atau apa yang melatar belakangi? Atau mungkin pernah ada permasalahan sosialkah di Kabupaten Banggai? Mungkin ada gap tertentu seperti itu? Oke, baik. Ini kan sudah merupakan pesan ini, baik dari Pak Mendagri, Pak DRB, ya, bahwa diharapkan para ASN itu akan lebih banyak menempati jabatan fungsional, ya, dibanding jabatan struktural. Imbas dari delayering itu Ya, artinya. kami berharap bahwa jabatan fungsional ini mampu mengakomodir semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap fungsi-fungsi tertentu. Ya, kalau kita hanya mengejar struktural, kita agak susah untuk mengatur sebuah perencanaan yang optimal untuk dilaksanakan. Dengan adanya jabatan fungsional ini, kita berharap bahwa para ASN ini mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kebijakan yang akan diambil oleh suatu pimpinan daerah. Apa kendalanya, Pak? Kalau ASN di pusat itu kan tentunya mungkin punya kapasitas yang lebih dibandingkan ASN-ASN yang daerah seperti itu. Atau mungkin apakah ada kendala terkait dengan teknologi misalnya, atau mungkin kendala usia mungkin yang mayoritas ASN yang mungkin yang memiliki usia lebih tinggi Baik. seperti itu? Kendala apa saja? kendala kita yang pertama, belum semua orang paham tentang jabatan fungsional. Oke, baik. Ya, orang masih mengejar jabatan Struktural. struktural. Ya, Baik. alhamdulillah di Kabupaten Banggai kami sudah memberikan insentif ya kepada jabatan fungsional, itu lebih tinggi dibanding dengan struktural. Kami berharap mereka ini mau beralih ke fungsional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa tetap ada pelatihan ya, baik pelatihan apa saja ya. Kemudian ada pendidikan, kami juga mengalokasikan cukup besar ya tentang teman-teman yang punya keinginan untuk melanjutkan studi S2, S3 ya. Kemudian pelatihan-pelatihan lain itu kami berikan, baik yang berada di daerah, di Jakarta maupun di luar negeri. Ini kita dorong terus karena kita berharap bahwa dengan adanya penambahan kapasitas terhadap teman-teman ini, mereka akan lebih melakukan analisa kebijakan yang mumpuni terhadap kebijakan-kebijakan daerah. Dan yang tentunya berdampak ya Pak Iya. bagi daerah seperti itu. Nah Pak Taufik, ini kan sudah kita lihat ya Pak kenyataan atau kondisi di lapangan ya, bahwa terkait dengan delayering itu tentunya akan menambah jumlah atau secara angka ya Pak analis kebijakan itu sendiri. Bagaimana posisi LAN Pak dalam menggapai seluruh analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia ini? Karena Indonesia ini kan sangat besar. Ya. Bahkan ya ada yang tersebar di pemerintah daerah, mungkin kabupaten, provinsi dan sebagainya. Bagaimana peran LAN atau apa yang diambil oleh LAN, upaya yang diambil oleh LAN dalam membina atau menjangkau para analis kebijakan ini? Ya, terima kasih. Jadi kita ini satu tantangan yang sedang kita hadapi saat ini ya. Jadi tadi saya sampaikan jumlah sebenarnya ya, analis kebijakan itu kalau dari informasi dari Kementerian Dalam Negeri adalah itu puluhan ribu gitu ya. Ya. Dan paling diminati ya Pak, analis kebijakan ini salah satu Iya. fungsional yang sangat diminati. Diminati adalah analis kebijakan ini. Nah, memang karena analis kebijakan ini kan karena fleksibilitasnya dan memang ketika kita desain awal memang sebagai jabatan fungsional yang katakan kompetitif, prestisius gitu ya, dalam arti tunjangannya, perlakuannya ini kompetitif gitu ya. Nah ini yang bagaimana kita tadi merangkul dari alas kebijakan yang ada di seluruh Indonesia, baik yang terdata maupun belum terdata. Dan ini kami dorong bagaimana peningkatan layanan secara digital sehingga memudahkan untuk diakses di mana saja, kapan saja. Kita memberikan akses untuk pendaftaran anggota secara digital, bagaimana layanan dilakukan secara digital, termasuk nanti pengembangan kompetensi kita akan dorong secara digital
ya untuk memudahkan para analis kebijakan bisa dilayani dimanapun mereka berada. Nah, ini kita harapkan nanti ini akan punya dampak yang besar, dan ini kita juga lagi dorong agar organisasi profesi analis kebijakan juga berperan nanti dalam merangkul anggota-anggotanya. Tapi yang paling penting ini kami ini juga melihat komitmen pimpinan seperti di Bangga ini, kami sangat apresiasi bagaimana peran pimpinan instansi di kepala daerah ya di dalam memberikan perhatian terhadap analis kebijakan tadi. Ya, kalau kita bicara tentang utilisasi ya, bagaimana ini dimanfaatkan dengan baik perhatiannya pada analis kebijakan, inilah yang sebenarnya dibutuhkan. Karena begini, ibarat semua orang bisa profesional, tapi kalau pimpinan organisasi tidak memberikan perhatian, maka tidak ada maknanya tadi profesionalismenya tadi. Jadi ini kami apresiasi sekali pada Pak Bupati berikan perhatian dan pikir menjadi contoh ya bagaimana ASN akan profesional kalau kemudian diberikan kesempatan ya kan untuk bagaimana mengaktualisasikan keahliannya di tempat kerja tadi. Ya, sesuatu yang berharga itu dilihat dari perspektif orang yang melihatnya. Ada hal yang betul. Jadi ada mungkin yang melihat sesuatu itu itu biasa aja, tapi ketika orang yang melihat itu itu bisa dan memiliki suatu hal yang bisa dijanjikan seperti itu ya, maka itu akan menjadi hal yang berharga. Menurut Pak Amiruddin sendiri tadi sudah dipuji-puji oleh kepala seperti itu ya. Bagaimana Kabupaten Banggai melihat pendampingan LAN sendiri terhadap pembinaan jabatan fungsional? Iya, kami sangat berterima kasih, kerja sama kita dengan LAN cukup baik ya. Pembinaan kita termasuk saya yang pernah diberangkatkan oleh LAN mengikuti kegiatan di Singapura selama 5 hari. Begitu banyak ilmu yang kita bisa timba di sana. Kemudian inilah yang kita terapkan di Kabupaten Banggai. Kita berharap ini terus berkembang, Pak. Kita berharap bahwa saya sering bercerita kepada teman-teman di Pemda, karena saya ini ada dari profesional dulunya, bagaimana kita mencoba menciptakan kerja di kantor itu tanpa harus dilihat, tanpa harus dipantau, jangan sampai nanti ada pimpinan baru bekerja. Oleh sebab itu dengan jabatan-jabatan fungsional ini kita berharap bahwa mereka itu bekerja tanpa harus dilihat, tetapi mereka tahu apa yang mereka kerjakan karena fungsinya itu berjalan sesuai dengan job yang sudah kita berikan. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Saya sering berpesan bahwa sedikit demi sedikit kita hilangkan struktural ya, karena jabatan fungsional ini akan mengarah kepada tindakan kebijakan yang sesuai dengan ilmu disiplin yang mereka miliki. Baik, jadi bekerja secara profesional ya Pak, ya, betul. Bukan karena kedudukan atau kira-kira tugas yang diemban dari kedudukan itu seperti itu ya, namun profesional. Makanya kita tidak tanggung-tanggung memberikan tambahan ya. Alhamdulillah kalau ukuran Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai tertinggi TPP-nya, karena inilah yang kita mendorong supaya orang-orang terpacu bekerja sesuai dengan kemampuannya. Baik, luar biasa. Kalau ekspektasi LAN sendiri Pak Taufik, dari semua kemajuan yang tadi diuraikan oleh Pak Bupati seperti itu, apa ekspektasi LAN terhadap Kabupaten Banggai khususnya untuk analis kebijakan ke depannya? Ya, ini sebuah role model ya, saya sebutkan role model bagaimana kalau kami mengamati kawan-kawan analis kebijakan di Banggai ini, mereka semangat dan mereka punya peran yang signifikan di dalam tadi mendorong perbaikan kualitas kebijakan, dan ini sangat bagus ya. Tadi kami melihat apa yang praktek di Banggai ini, karena memang masyarakat membutuhkan birokrasi yang profesional, gitu ya. Mengapa? Karena memang sekarang masyarakat sangat kritis, butuh transparansi, butuh ekspertis, butuh ilmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi ya. Tidak hanya birokrasi tapi juga private sektor, semuanya masyarakat intinya sangat berharap dilayani dengan cara yang profesional ya, berbasis tadi pengetahuan, berbasis pada keahlian, dan ini saya pikir sangat bagus. Kita harapkan tradisi ini akan terus berkelanjutan Pak Bupati ya, agar kawan-kawan ini analis kebijakan
ya bisa punya peran yang lebih besar lagi dipertahankan ke depan agar lebih bisa tadi menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan otomatis pelayanan-pelayanan yang semakin berkualitas yang akan diterima oleh masyarakat. Dan ini tentunya diskusi sore ini sangat penting Mbak, untuk kawan-kawan analis kebijakan. Mari kita semangat untuk terus mengembangkan diri ya, tadi dengan tadi dengan belajar, terus kemudian mengaktualisasikan dan memberikan kontribusi nyata dan kepada para pimpinan pengguna dari alas kebijakan. Ini saya pikir sangat penting bagaimana perhatian untuk mendorong peran analis kebijakan ini ya. Dan ini sudah diatur di dalam undang-undang ASN bagaimana tugas pimpinan untuk melalui dialog kinerja, melalui tanggung jawab dalam memotivasi pengembangannya untuk bisa memberdayakan analis kebijakan. Oke, Bangga itu sendiri kawan LAN adalah sekarang sedang dalam tahap menjadi hub dalam kebijakan publik untuk Indonesia Timur. Betul. Menurut Pak Taufik sendiri, apa saja sih Pak yang harus disiapkan oleh Kabupaten Bangga untuk semakin mantap menjadi hub ini? Ya, jadi banyak hal ya sebenarnya, karena kita bicara sebuah profesi ini adalah saling terhubung ya, saling terhubung menjadi sebuah network ya kan, yang sangat penting nanti untuk bagaimana mengembangkan profesi tadi ya, dari pengetahuan, pengalaman ya, dari para analis kebijakan. Dan disebut dengan hub ini karena memang kalau kita bicara tentang Indonesia yang sangat luas, perlu ada suatu titik-titik untuk menghubungkan dari komunitas tadi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang sangat luas. Dan Bangga kami apresiasi dengan pemerintahan Pak Bupati bisa menjadikan Bangga sebuah penghubung dari komunitas-komunitas tadi, dan dengan kekhasan Bangga ya, kemajuan-kemajuan yang ada bisa menjadi laboratorium bersama ya, menjadi laboratorium di Bangga. Nanti akan ada sebuah forum analis kebijakan yang ini nanti akan menghasilkan tentunya pemikiran yang besar bagaimana analis kebijakan akan bertukar pikiran, membangun sebuah network dan menjadikan Bangga ini sebuah madrasah gitu ya, madrasah bersama analis kebijakan terutama untuk wilayah tempat belajar bersama seperti itu ya. Oke, rasa-rasanya kalau membicarakan terkait dengan kebijakan publik Pak, itu akan berhubungan juga dengan inovasi yang dihasilkannya. Ya. Jadi biasanya pembaharuan ya Pak. Kalau menurut Pak Bupati sendiri, bagaimana sih Pak program inovasi yang sudah ada di Kabupaten Bangga itu dapat diimplementasikan? Apakah berjalan dengan baik ataukah mungkin perlu adanya pembaharuan atau mungkin penguatan seperti itu? Yang kita lakukan sekarang adalah penguatan. Alhamdulillah tahun ini kita termasuk kota yang inovatif ya. Kita telah mentelurkan 2023 itu sebanyak 139 inovasi. Dan inovasi kita itu masuk kepada top 45 ya. Terus sudah juga menjadi pemenang Asia, khususnya ambulans dering ya. Ada ambulans dering, ada program 1 juta 1 pekerangan, ada program BUMDes ya. Ini suatu inovasi gerakan-gerakan terhadap kenaikan ekonomi. Seperti ambulans dering ini sangat-sangat membantu. Ambulans dering untuk ibu hamil ya. Itu kita bisa mencapai sampai dengan 50% menyelamatkan ibu hamil dan anak-anak dari ibu kematian ya. Ini yang dapat kita tingkatkan. Kemudian dari program 1 juta 1 pekerangan juga ini gerakan ekonomi yang kita laksanakan, dan alhamdulillah kita mencapai miskin ekstrim 0 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu 2024 kita harus zero, tapi alhamdulillah Kabupaten Bangga di tahun 2023 kita udah zero. Dan bukan cuma itu saja Mbak yang kita lakukan terhadap para inovator ini, kita langsung berikan insentif, reward sendiri. Dan rewardnya itu bukan hanya piagam penghargaan, tapi ada dana pembinaan yang kita berikan ya. Membuat semangat seperti itu ya Pak. Kita mendorong kepada teman-teman yang di ASN, di semua lembaga, semua unit untuk mari bersama-sama inovasi, karena dengan inovasi ini akan mempercepat proses ya
yang dilakukan oleh teman-teman di ASN, dan tidak tanggung-tanggung yang kita berikan. Dan ini saya berharap bahwa kegiatan di hari ulang tahun kemarin dengan memberikan insentif kepada teman-teman inovator, mungkin tahun depan lebih bergairah lagi. Kami ya vitaminnya. Kami berharap di tahun 2024 Kabupaten Banggai bisa keluar menjadi kota yang sangat inovatif. Oke, baik, luar biasa. Dan selain itu, inovasi ini tidak berdiri begitu saja. Kita juga menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk menambah daya inovatif bagi teman-teman yang lain. Oke, baik. Tadi kembali lagi Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, ini Banggai ini diibaratkan tuh sebagai madrasah. Jadi seperti hub, seperti tempatnya belajar berkumpul ya semua analis kebijakan yang menjadi inovator-inovator atau mungkin menggagaskan ide-ide yang brilian seperti itu. Tapi kita itu kan dihadapkan Pak bahwa banyak kemajuan itu dampaknya hanya bersifat internal. Padahal seharusnya kemajuan itu ditularkan juga ke yang lain. Bagaimana Banggai memposisikan dirinya menjadi sebuah diffuser yang membagi kemajuan-kemajuan atau inovasi-inovasi ke Indonesia Timur lah, atau pemerintah Indonesia Timur lainnya. Ya, inovasi kita yang kita lakukan tidak hanya berlaku untuk kita saja, tapi alhamdulillah ada beberapa daerah yang sudah mengambil inovasi kita untuk dilakukan di tempat lain. Misalnya ada Kabupaten Gorontalo, ada kabupaten yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, itu sudah mengadop inovasi kita untuk diterapkan di masing-masing daerah. Ya. Kemudian bukan dari lembaga ke lembaga, dari daerah ke daerah, tetapi yang terpenting adalah pengaruh terhadap masyarakat. Ya, bagaimana pelayanan semakin baik, peningkatan ekonomi semakin baik, itu karena adanya inovasi yang kita telurkan. Baik, baik. Saya beralih nih ke Pak Taufik. Ini sudah mengarah ke pertanyaan-pertanyaan pamungkas ya Pak. Saat ini kan Kabupaten Banggai sudah banyak memiliki prestasi Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati itu sangat luar biasa. Mungkin nanti kawanlan atau pemerintah daerah yang nonton obrolan ini, waduh, rasa envy gitu ya, iri seperti itu ya, dan terpacu untuk maju. Ada dan sudah menjadi rujukan inovasi juga Pak dalam layanan publik. Bagaimana Bapak melihat peran penting Kabupaten Banggai sebagai agen untuk menularkan budaya inovasi ini? Kalau tadi kan Banggai ini mengklaim bahwa dirinya memang dan sudah terbukti memberikan menjadi diffuser atau membagikan inovasi-inovasi lainnya. Kalau Pak Taufik melihat fenomena ini atau prestasi yang digagas oleh Kabupaten Banggai? Banggai memang punya sebuah budaya yang sangat kondusif untuk munculnya inovasi tadi. Chemistry antara pimpinan, ASN, masyarakat, ini yang sebuah chemistry yang menjadi resep ya, pikir utama bagaimana sebuah inovasi menjadi bisa berkembang, ya kan. Nah, ini tentunya tadi saya sampaikan mengapa Banggai ini dipilih nanti menjadi hub untuk pembelajaran tadi, karena kalau kita bilang kita analis kebijakan ya kurang lebih punya peran yang besar di dalam tadi di belakang kesuksesan Banggai menghasilkan inovasi-inovasi tadi. Dan ini hal yang sangat bagus ketika ada network tadi yang artinya akan mendifusikan ya bagaimana semangat inovasi tadi hadir di dalam karya-karya analis kebijakan. Dan dengan tadi hub tadi dengan network para analis kebijakan, apa yang dilakukan di Banggai bisa menjadi sebuah laboratorium yang menginspirasi ya untuk para analis kebijakan seluruh Indonesia dan juga untuk pemerintah daerah atau instansi pemerintah yang lain, bagaimana menciptakan sebuah climate yang kondusif untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Baik. Ya, ini juga menjadi closing ya Pak untuk Bapak Bupati. Baik. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih LAN dalam melakukan pendampingan pada Kabupaten Banggai melalui Laboratorium Inovasi dan Workshop Champion of Innovation itu sendiri? Ya, terima kasih ya, kita kemarin telah dilakukan pendampingan terhadap Champion Workshop ya, dan hasilnya juga cukup memuaskan bagi kita. Tapi saya berharap bahwa tidak sampai di situ, kita tetap melakukan hubungan baik dan pendampingan juga terus kita lakukan, karena yang perlu kita ketahui bahwa membangun ini kita adalah menggunakan uang rakyat
ya. Kami tidak ingin bahwa uang rakyat itu salah digunakan. Makanya kebijakan-kebijakan para analisa-analisa ini yang kita butuhkan sehingga tepat sasaran terhadap uang rakyat yang akan kita gunakan ini. Sehingga rakyat bisa menguntungkan terhadap analisa kebijakan yang kita lakukan. Kebijakan yang dirasakan oleh semua pihak seperti itu ya Iya, Pak ya? betul. Dihasilkan dari perumusan-rumusan dari analis kebijakan itu sendiri. Closing statement dari Pak Taufik untuk Kabupaten Banggai, para analis kebijakan di seluruh Indonesia, atau pemerintah kabupaten daerah mungkin? Ya, kalau ini dari belajar di Banggai dan bagaimana peran analis kebijakan, tidak ada kata lain. Yuk terus semangat, kita melakukan perbaikan-perbaikan, ke transformasi peran analis kebijakan ini sebagai para agen inovasi-inovasi di seluruh instansi pemerintah. Oke, baik. Ya, rasanya kalau bahas tentang analis kebijakan sebenarnya kita butuh waktu yang lebih ya Bapak Ibu, Bapak-bapak gitu ya. Karena memang analis kebijakan ini salah satu jabatan fungsional yang sangat diminati saat ini. Karena memang dirasakan betul dampak dan inovasi-inovasi yang dihasilkan melalui rumusan-rumusan yang dibuat oleh analis kebijakan. Sampai di sini dulu obrolan kita pada sesi ini. Kami nanti akan dilanjut lagi di part 2. Kami mengucapkan terima kasih untuk Baik, kehadiran Pak Bupati. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan waktu dari Bapak PLT Kepala LAN. Baik kawan LAN, sampai jumpa di obrolan selanjutnya.